nampaknya agak mengantuk. Sebelum kita mulai, supaya ada keberkahan, mari kita sama-sama berdoa. Doa, saya pimpin, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Karena agak mengantuk, jadi kita mulai dengan ice breaking supaya ada penyegaran. Bu Manda atau Bu Iza, silakan pimpin ice breaking. Boleh ice breakingnya boleh seperti memimpin ice breaking anak-anak SMP atau SD, boleh, itu tidak masalah. Yang penting ada ice breakingnya biar ada penyegaran. Oke, silakan. Kesepakatan saling menghormati. Stop. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Saya minta SDG-nya untuk tidak sesama guru ini SDG anak SD. Apa-apalah. Tepuk tangan lagi. Oke, operator, silakan. Lagi. Bawa. Oke. Kita buat kesepakatan. Nanti operator yang ketik kira-kira apa? Silakan. Kesepakatan kita sebelum mulai. Ya, silakan. Kesepakatan saling menghormati, hadir dengan penuh perhatian. Stop. Kawan lain? Saling menghormati, klik. Operator klik. Saling menghormati, klik. Hadir dengan penuh perhatian. Ini, Bu. Ya? Stop. Berkolaborasi untuk kemajuan. Berkolaborasi untuk yang baik. Boleh. Ibu. Mengikuti dengan perasaan gembira. Oke, bagaimana operator? Dah diketik? Silakan dilihat. Jelas? Kesepakatan yang pertama, saling menghormati, hadir dengan penuh perhatian, berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah dipersilakan, izin jika meninggalkan ruangan mengikuti dengan perasaan gembira. Oke, lanjut Pak Operator. Yang konsep ini. Oke. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kebajikan dengan kebaikan beda ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Nanti dibuat keyakinannya,
segitiga restitusi. Lanjut Pak Prof. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori sosiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut Pak Operator. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kebutuhan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Boleh berpikir menang atau kalah, boleh berpikir menang-menang. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disioli, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau disebut dengan istilah reward, ancaman atau hukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar apa tuh? Kalau kita contohkan, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar. Kebutuhan ya, termasuk ekonomi termasuk kebutuhan dasar. Ya, lanjut. Nah, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau bicara makan makanan, ya kaitan dengan ekonomi tadi, pakaian ekonomi juga. Kan gitu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Itu termasuk kesenangan. Oke, lanjut. Jelas? Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik
manajer seperti apa, pembuat merasa bertanggung dan teman seperti apa. Silakan ditulis. Oke? Saya kasih kesempatan sekitar 10 menit. Oke, silakan. Ya, silakan. Pemantau seperti apa? Ini kasih contohnya gitu. Silakan ditulis. Apa kira-kira? Oke, sudah 10 menit. Gimana? Dapat jawabannya? Berikan contoh 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau. Contohnya seperti apa tuh? Bapak Ibu. Guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung. Keliling kelas, pemantau maksudnya. Ya, saat Iya. pelajaran berlangsung. Biasanya itu ujian tuh. Sengaja gurunya keluar seolah-olah tidak mengawasi. Padahal itu maksud dari luar jendela. Itu contohnya. Apalagi yang manajer contohnya, silakan. Guru sangat berperan dalam memimpin dan mengendalikan kelas. Guru membimbing dan membina peserta didik. Membina peserta didik. Ya. Contoh dari manajer. Mana contohnya? Membina itu, oh, kira-kira ini itu memanggil peserta didik itu. Saya kasih pembinaannya. Biasanya ada bukunya tuh kan? Oke, lanjut. Kalau sebagai pembuku sudah tahu kita nih. Kalau guru-guru zaman dulu itu keras sekali hukumannya itu. Paling keras. Ada dijemur sampai 1 jam. Ada juga disuruh berdiri sampai kaki capek tuh. Cara guru zaman dulu. Oke. Yang keempat, pembuat merasa bersalah gimana tuh kira-kira contohnya? Ayo, silakan ibu. Bapak angkat ini, ibu ramai. Pembuat merasa bersalah. Gimana contohnya? Bisa? Tinggal dulu. Guru sebagai teman. Udah tahu kan? Contoh. Ketika siswanya bermasalah, guru mendekati. Jadi itu yang disebut dengan guru sebagai teman itu. Tetapi ketika siswa dan pelajar tidak perlu mendekati. Jadi mendekati itu ketika siswanya dalam keadaan bermasalah. Stop dulu.
Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalimat cocok. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini biasanya zaman kami dulu begini. Hormat bendera 1 jam. Berdiri di panas. Pembuat pada satu jalan, contohnya, berapa kali bapak ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Kemudian sebagai teman, ini dia. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu guru ya. Sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu, penghuni membuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Ini posisi kontrolnya, kamu tidak pernah melakukannya. Ini adalah posisi penghukum. Terus, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ini. Terus, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak ibu guru ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah posisi pemantau. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ingat, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Ini bagi guru-guru penggerak, tahulah ini ada istilah keyakinan kelas ini akan diterapkan di sekolah masing-masing. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sangat berbeda. Lanjut. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya di peraturan. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, jadinya menghormati orang lain seperti yang pertama tadi kita buat. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu menghormati lain atau berkomitmen namanya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya katanya, keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini adalah menghormati atau menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Dia kelasnya kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keselamatan atau keamanan. Good. Oh, ice breaking jangan lanjut, operator. Ice breaking lagi. Sabar Bu. Mengenai ice breaking ini saya tidak memimpinnya, tapi ikulah memimpinnya. Terserah mau cara bagaimana tadi, cara seperti anak SD, memimpin anak SD boleh. Yang kedua pakai bahasa Inggris boleh. Yang ketiga silakan. Oke. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita gabungkan. Kalau kau suka hati tepuk dulunya. Oke, terima kasih. Jadi masing aja kita pimpin
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimatnya. Terus, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip yang berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Sedikit mendadak keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan keras kita? Kita tanyakan. Jadi kalau anak itu melanggar keyakinan keras, tanyakan kembali. Apa keyakinan keras kita? Dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama atau tadi saling menghormati, maksud tidak membuli. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, sebelum kita mengakhiri, kita lihat video berikut ini. Oke, kita lihat video membuat kesepakatan kelas. Ini maaf sebelumnya karena videonya suaranya kurang, tapi kita bisa lihat yang pertama ya. Ini nggak apa-apa. Silakan diputar, operator.
yang berharga, mendukung perkembangan karakter, dan meningkatkan prestasi akademik secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan disiplin positif demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Nah, jadi saya simpulkan, Bapak Ibu begitu sampai ke sekolah besok sudah boleh dibuat keyakinan kelasnya. Jadi Juli sudah masuk tahun ajaran baru, buatlah keyakinan kelasnya. Caranya tadi itu seluruh siswa ditempel masing-masing